Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'amin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi wa ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimin sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil hadithi: Alaikum bisidqah fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Iyyakumul kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilal nar. Aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada malam yang kelima dari pelaksanaan ibadah Qiyamul Ramadan kita atau Qiyamul Lail kita, dan alhamdulillah rabbil alamin kita sudah berjalan 4 hari dari pelaksanaan ibadah puasa. Semoga Bapak Ibu kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di penghujung Ramadan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, judulnya yang disampaikan oleh panitia tadi, hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Puasa yang kita jalankan dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kita menahan Bapak Ibu, itu batasan waktunya. Jangan sampai kita tambah-tambah atau sampai kita kurang-kurangi. Kalau dikurangi tidak sah puasanya, kalau bertambah kurang faedah daripada pahala sunnahnya menyegerakan berbuka. Saya masih sanggup sampai jam 7 sampai jam 8 saya belum berbuka, maka hilang faedah daripada sunnah puasa itu, apa yang disebut dengan menyegerakan berbuka. Jadi kalau sudah datang maghrib Bapak Ibu, kalau azan sudah berkumandang, maka segera kita berbuka puasa. Kaum muslimin, hal-hal yang mengurangi puasa kita ini yang kita jalankan Bapak Ibu, ada satu pintu yang nanti yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang melaksanakan puasa, namanya adalah Babur Rayyan. Ya. Kan kalau di sini masjid kita ini kan ada masjid pintu yang khusus dimasuki oleh ibu-ibu kita atau bapak-bapak kita, atau yang laki-laki atau perempuan. Maka kan tidak ada kan bapak-bapak yang lewatnya pintu sana atau ibu-ibu lewatnya pintu sini. Kan sudah ada masing-masing jalurnya, sudah ada masing-masing tempatnya. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, di surga nanti salah satu pintu yang khusus dimasuki oleh orang berpuasa namanya adalah Babur Rayyan. Makanya Nabi kita mengatakan dalam hadis beliau, as-saumu li. Ya. Puasa yang kita jalankan itu untukku, kata Allah. Jadi
Wa ana ajzibi, dan aku yang akan memberikan balasan daripada puasa kamu itu. Makanya Bapak Ibu harus betul niat kita berpuasa. Jangan niatnya biar sehat. Tidak boleh niatnya agar sehat Bapak Ibu, atau niatnya biar ingin teratur makannya. Biar selama ini Pak, kalau kita tidak bulan puasa, kadang-kadang bapaknya lebih dulu makan, ibunya yang terakhir, atau anaknya yang kapan pulangnya dari sekolah atau dari belajarnya, makan dia sendirian, lalu dia pergi lagi ke aktivitas selanjutnya. Tapi begitulah Bapak Ibu berkahnya Ramadan. Kita sama-sama di meja makan, sama-sama kita bersahur bersama keluarga. Kaum muslimin, puasa ini sudah ada ketentuan syarat dan rukunnya. Kalau sudah sesuai Bapak Ibu dengan ketentuan syarat dan rukun yang kita kerjakan dari puasa itu, maka puasanya dikatakan sah. Sesuai dengan judul tadi, tapi ada yang hal-hal yang dikerjakan oleh seseorang, puasanya tidak batal, tetapi pahalanya yang kurang. Bahkan rasanya Bapak Ibu sia-sialah puasa itu. Itu makanya dalam hadis Nabi mengatakan apa? Kam min shaim laisa lahu min siyamihi. Banyak Bapak Ibu orang yang berpuasa, menahan dia kan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Menahan tidak makan, menahan tidak minum, menahan untuk tidak melakukan hubungan yang suami istri di siang hari, dia tahan itu. Lalu kaum muslimin, kalau hanya sekedar itu Bapak Ibu kita berpuasa ini, hanya sekedar menahan makan, menahan minum, ya, amboraso Bu anak-anak awak yang SD, bahkan yang TK itu lebih hebatnya pada awak, lebih santirnya poso pada awak, lebih semangatnya poso pada awak kan. Bahkan dalam bulan puasa taluknya yang main bola, taluknya lari-lari mengkajak-kajak mainan, mau mancing-mancing itu kan. Bulan puasa lari-lari ya kan, ditak ya kan. Tapi sanggup Bapak Ibu mereka itu berpuasa. Tetapi kaum muslimin, apa yang disabdakan Nabi, betapa banyak orang yang berpuasa, dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja dari puasanya itu. Dia tidak dapat apa-apa Bapak Ibu kaum muslimin. Kenapa Bapak Ibu? Dia hanya menahan itu saja. Lalu kaum muslimin, apa yang mengurangi, yang merusak daripada pahala daripada puasa kita itu? Yang pertama al-kadzib. Yang pertama adalah berdusta, berbohong. Makanya hadis Nabi mengatakan apa? Iyakumul kadziba. Jauhilah oleh kalian yang namanya dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujuri. Karena sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Kejahatan itu membawa kepada neraka. Oleh karena itu Nabi menyarankan apa? Alaikum bisidqah, hendaklah kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan membawa seseorang kepada surga. Bapak Ibu, mau Bapak Ibu membeli BBM yang tidak antri? Namanya pertama Bapak Ibu. Kalau kita beli pertama hari ini isinya BBM. Jadi salah satu cara supaya tidak antri mengisi Pertalite adalah membeli pertama. Kalau pertama awak beli Pak, yang masuk ke tangki minyak awak Pertalite. Nah, itulah yang terjadi hari ini kaum muslimin. Kan kebohongan Bapak Ibu. Barat triliun kerugian negara yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tujuannya untuk kepentingan pribadinya. Itu dusta Bapak Ibu, didustai seluruh rakyat Indonesia. Baralah kadang dosonya Bapak Ibu, piti yang dirapeannya kan. Sampai di malah Bapak Ibu, uang yang sekian juta yang berbilang itu, bahkan triliunan itu.
Sampai dimah kan? Lalu Bapak Ibu, kita berpuasa juga, tapi dusta jalan juga, maka buat apalah gunanya berpuasa kaum muslimin? Ya, jadi kaum muslimin yang pertama, yang dapat mengurangi pahala daripada puasa kita itu adalah berdusta atau berbohong. Karena bohong ini salah satu karakter orang munafik Bapak Ibu. Idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Bila berkata dusta, bila berjanji dia mengingkari janjinya, dan bila dipercaya dia berkhianat terhadap kepercayaan yang diberikan kepadanya. Itu adalah orang-orang munafik yang sukanya berdusta. Yang kedua Bapak Ibu, termasuk yang mengurangi, yang membuat pahala puasa kita itu rendah nilainya, ya perbuatan apa Bapak Ibu? Mulut juga kan yang berdusta, orang mulut yang berdusta. Kemudian termasuk riba atau gosip, ya, menggosipin orang, ya kan, membicarakan hal-hal yang tidak perlu rasanya kita bahas, tapi dibahas. Habis tenaga kita hanya aja mengurus orang lain. Bak kaca awaknya gajah di perut puak mato dak nampak, tapi tunggu dujung negari nampak dia kan. Itu merusak, mengurangi pahala. Kita kan sedang puasa Bapak Ibu. Tapi kalau hanya sekedar menahan makan dan minum saja seperti yang kami sampaikan tadi, lalu puasa seperti apa? Pertanyaan kan, puasa seperti apa yang kita jalankan kalau kita tidak bisa menahan, atau kalau kita hanya berbohong setiap hari, setiap bulan puasa itu, kalau kita hanya menggibahi orang, yang tetangga kadang-kadang digibahin, macam-macam Bapak Ibu. Lah kumpul bersama-sama, yang lain-lain dulu dibicarakan. Awalnya ayah tadi dimasak di rumah, oh ambo sahur itu. Setelah itu Bapak Ibu, setan ini kan memang luar biasa. Nah, nanti kemana-mana, akhirnya macam-macam yang terjadi, akhirnya orang yang dibicarakan. Itulah riba Bapak Ibu, yang diperbuat oleh anggota tubuh kita yang tidak bertulang Bapak Ibu. Bisa bawa kate kawa kiri kanan muka belakang, bisa sadonya kan? Elastis Bapak Ibu. Jadi yang kedua adalah berriba. Yang ketiga Bapak Ibu, yang dapat merusak pahala puasa kita, keutamaan daripada kita berpuasa, yaitunya termasuk mengadu domba, memfitnah orang, mencela orang. Kalau Bapak Ibu ada orang berbuat salah, dia orang rami-rami di situ kan, lalu dipanggil dia, sini kamu ini yang kamu kerjakan ya, pada orang banyak mendengarkannya, itu jatuh harga diri orang Bapak Ibu. Memang dia melakukan sebuah kesalahan, tetapi caranya tidak seperti itu. Panggil dia empat mata, kok kadi berangan lah kan? Kok kadi pangan terserah Bapak Ibu. Kalau memang itu kesalahannya, sama Bapak Ibu. Kalau kita memarahi anak kita karena kesalahan yang dia perbuat, jangan dipertontonkan. Jangankan kepada tetangga ya, kepada anggota keluarga saja tidak boleh Bapak Ibu. Panggil dia empat mata, ini kesalahan kamu. Kenapa ini kamu kerjakan? Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga tidak, kesalahannya itu sehingga diketahui oleh orang banyak, sehingga dia hancur rasanya dirinya. Coba Bapak Ibu, kalau kita dinasihati orang di depan orang banyak, kesalahan-kesalahan kita, itu namanya menjatuhkan derajat orang lain tersebut. Maka untuk menyampaikan sebuah nasihat kaum muslimin kan ada caranya, ada tata cara yang mesti kita tempuh kaum muslimin. Jadi mencela, memfitnah orang lain, mengadu domba orang lain di bulan puasa, itu dapat mengurangi faedah daripada keutamaan pahala daripada puasa kita. Termasuk Bapak Ibu hal yang dapat merusak faedah daripada pahala puasa kita itu namanya emosi yang tidak terkendali.
marah-marahan yang tidak jelas. Di bulan puasa marah-marah, nggak berketentuan saja Bapak Ibu. Puasa jalan juga tapi emosi tidak terkendali. Puasa seperti apa gitu kaum muslimin? Termasuk Bapak Ibu yang dapat mengurangi pahala daripada puasa kita itu berkata dengan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan sesuatu daripada perkataan-perkataan yang tidak ada gunanya Bapak Ibu. Makanya dalam hadis Nabi katakan apa? Min husnil Islam ayatruku bima la yan'ihi. Di antara kebaikan Islam itu adalah seseorang yang meninggalkan sesuatu yang tidak ada berguna bagi dirinya. Kalau sesuatu Bapak Ibu dalam kehidupan kita ini tidak ada gunanya, hanya sekedar menghabiskan umur, menghabiskan waktu, maka itu lebih baik kita tinggalkan. Lebih baik itu kita tinggalkan. Perkataan-perkataan yang kotor, perkataan yang jorok, perkataan yang mengandung unsur-unsur apa namanya sebut dengan keluar bahasa-bahasanya, keluar angka-angkanya kan, keluar bahasa-bahasa kebun binatangnya. Itu dapat merusak keutamaan daripada puasa yang sedang kita jalankan ini kaum muslimin. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita menjaga daripada keutamaan puasa kita ini. Qala an-nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik-baik saja. Kalau tidak, lebih baik kita diam. Kita bilang, saya sedang berpuasa. Saya sedang menahan, bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, menahan dahaga, menahan teriknya matahari di siang hari. Saya juga menahan dari segala hal yang tadi kami sebutkan itu, yang dapat merusak daripada pahala puasa yang sedang kita jalankan. Bapak Ibu, ini gambarannya sebagai peningkatan kualitas ibadah puasa kita. Walaupun sudah berjalan 4 hari, mudah-mudahan apa yang kami sebutkan ini, kalau ada di antara kita yang seperti itu, mari kita kembali kepada yang puasa yang betul-betul memberikan manfaat, puasa yang berkualitas tentunya, dengan menjaga seluruh perbuatan-perbuatan kita, tindak tanduk kegiatan kita dari hal-hal yang tidak berguna, dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Semoga ini menjadi ibrah pelajaran bagi kita. Semoga secercah cahaya untuk kebaikan daripada puasa yang sedang kita jalankan di 1446 Hijriah. Demikian saja Pak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.